Bapak terima kasih. Malam ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu, di mana di masa-masa hari-hari kami mau menghabiskan waktu hidup kami untuk mendengar apa yang jadi perkataan Tuhan yang jadi rema, karena kami tahu sepatah kata saja itu bisa menyembuhkan penyakit, dan sepatah kata saja dari firman-Mu itu bisa memulihkan keadaan hidup kami menjadi indah, dan sepatah kata saja dari perkataan-Mu akan membawa kami untuk bangkit kembali. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya. Ya, halo Pak Andi yang ada di Sydney, sudah balik Sydney ya. Ya, malam ini ya kita akan mendengar bagaimana hari-hari ini waspadai ya, kesukaran besar itu sedang terjadi. Dan kita tidak perlu takut ya, kalau kita amati dunia ini semuanya lagi ngalami krisis loh ya. Nggak ada yang nggak menakutkan, semua pada menakutkan ya. Saya tadi mendengar beberapa nama-nama yang orang-orang terkenal itu sudah mulai masuk dalam daftar pencarian orang. Harta-harta mereka mulai diperiksa-periksa, dan beberapa orang bilang gini, hari-hari ini orang-orang ini yang top ini nanti bakal habis ya, lagi kabur, lagi apa. Nah, kita percaya masa kesukaran besar sedang terjadi, tapi satu hal, kita semua jangan takut, jangan salah untuk fokus ya. Saudara pastikan ada banyak orang yang nanti di masa kesukaran ini justru akan menikmati kesempatan emas ya. Kalau saudara baca di Amsal 11 ayat 4, ada banyak orang yang hari-hari ini menimbun harta ya. Kemarin saya dengar kalau orang kaya itu yang membedakan itu cuma 0, digit nolnya di belakang ya. Orang satu sama orang yang lain, yang membedakan status sosialnya itu cuma angka nolnya aja, digitnya ya. Saudara mungkin hanya punya harta jutaan, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada yang miliar, puluhan miliar. Itu yang membedakan cuma angka nol di belakangnya ya. Tapi angka nol ini juga ternyata semuanya juga berarti apa? Sia-sia. Kalau mati, semua nggak ada yang bisa dibawa. Berarti yang membedakan kekayaan seseorang juga dari angka 0. Tapi angka 0 ini juga nggak punya arti apa-apa kalau hidup kita sudah berakhir. Nah, kalau saudara baca Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Lihat ya, mungkin kalau hidup sekarang ini saudara masih lihat ya, harta mungkin masih bisa berguna ya, mungkin untuk bertahan hidup di dunia. Tapi satu hal saudara perlu tahu, bahwa pada hari kemurkaan yang namanya harta itu tidak berguna saudara. Kalau Tuhan itu sudah datang menghakimi dunia ini, dia datang menjemput saudara, tidak ada loh harta gini. Tuhan, aku ingat hartaku banyak, gimana ini saya timbun, ini saya nyimpen harta di rumah ya, emas yang banyak. Enggak. Satu hal, harta itu sudah tidak berguna, tapi hanya kebenaran yang melepaskan orang dari maut. Hari ini hartamu itu bukan segalanya loh saudara. Ingat ya, saudara jangan taruh pengharapanmu, hidupmu semuanya seolah-olah harta ini segalanya. Tanpa harta saudara akan berakhir. Siapa yang bilang? Hanya kebenaran yang melepaskan orang dari maut. Makanya hari ini tidak ada orang yang lagi stres. Semasa kita tahu bahwa kebenaran itu yang bisa melepaskan saudara dari maut, maka fokus kita jangan hanya harta saudara ya. Fokus kita hari ini adalah kebenaran.
Kalau kita hidup dalam kebenaran, selain kebenaran akan memerdekakan saudara dan saya, kebenaran juga akan melepaskan saudara dari maut. Kebenaran itu juga akan bisa memulihkan hidup saudara dan saya. Makanya yuk kita belajar bagaimana kita perlu waspada. Kesukaran besar sedang terjadi dan ini nggak bisa dihindari. Siapapun kita lagi ada di masa kesukaran besar. Kita semua hari ini lihat ya apa yang dialami. Saudara percaya kalau orang hari ini nimbun emas, kalau yang namanya resesi nggak ada yang beli, saudara mau jual di mana coba emas? Saudara mau nimbun apapun, kalau hari ini ya keadaan hidupmu hari ini sudah semuanya benar-benar terpuruk, semua keadaan resesi, saudara juga hari ini kita nggak bisa lari kemana-mana saudara. Yang benar kita lari kepada siapa? Satu hal yang firman Tuhan di Amsal berkata ya, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Saudara percaya nama Yesus adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Sekali lagi kita hari ini jadi orang benar. Saudara percaya, jangan pernah meremehkan nama Yesus. Saya hari-hari ini, saya cuman setiap kali iblis mengintimidasi hidup saya selalu panggil nama Yesus. Yesus, Bapak Yesus. Saudara mau panggil Tuhan Yesus itu Bapak, Papa dengan sebutan aku percaya. Namamu punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun hari ini keadaan yang aku alami yang buruk itu tidak akan menghancurkan hidupku, tapi dalam nama Tuhan Yesus semua yang buruk akan jadi baik. Ini iman loh. Saudara percaya, iman perwira Kapernaum itu bisa membuat Tuhan Yesus heran hanya karena ketika dia berkata, sepatah kata saja maka hambaku sembuh. Saudara yakin hari ini dengan sepatah kata saja waktu saudara ucapkan dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilurmu aku sembuh, maka percayalah kalau itu jadi keyakinanmu, maka kita percaya di mana nama Yesus adalah menara yang kuat, di sanalah kita berlari dan pasti menjadi selamat. Kalau itu menjadi kepercayaan kita dan kebenaran itu akan menyelamatkan saudara dari maut, maka kita hari ini gak perlu takut menghadapi kesukaran besar. Yang penting waspada. Saudara baca ya, saya akan jelaskan sedikit sehingga saudara yang lagi-lagi panik hari-hari ini, jangan panik. Makin panik saudara tidak akan lihat kebenaran ini akan memerdekakan, memulihkan saudara. Hari-hari ini kita lagi belajar untuk menjadi pelaku firman. Ketika kita melakukan firman, percayalah, waktu saudara mempercayai satu kata, yaitu ketika Yesus berkata, panggil namaku, kamu akan selamat. Percayalah, waktu kita memanggil berseru nama Yesus, gak apa-apa setiap hari. Mungkin di tempat kerja saudara lagi ngalami keadaan yang sulit, mungkin di tengah saudara buka toko sepi, gak usah bingung, cari pertolongan yang lain, cari informasi gimana, tokomu rame enggak. Hari ini yang pasti langkah utama, nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Waktu saudara berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, tokoku diberkati, toko usahaku ini akan dikirim penjual-penjual yang baik, penjual sebanyak-banyaknya. Percayalah, kalau itu jadi kepercayaan kita, pasti akan menarik kuasa Tuhan turun. Yosua 1 ayat 7. Lihat ya, bagaimana perlu waspada, bukan waspada atas masalah, karena kesukaran besar ini sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, tidak ada yang bisa lari dari kesukaran besar ya. Nah, Yosua 1 ayat 7 yang pertama. Hanya
kuatkan, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lihat ya, waspadai itu yang dilakukan sungguh-sungguhnya, bukan lihat masalah. Ada banyak orang yang sungguh-sungguh lagi sungguh-sungguhnya stres, sungguh-sungguhnya takut, sungguh-sungguhnya makin fokus dengan masalah. Enggak, tapi kitab Yosua 1 ayat 7 akan kita pelajari. Ini tips untuk membuat hidup kita hari ini akan melihat ketika saudara tidak waspada lagi dengan ribut dengan masalah, cari hutangan. Saudara waspada dengan sungguh-sungguh, fokusnya apa? Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu karena kesukaran besar sedang terjadi. Saudara percayalah, Tuhan tidak mengizinkan kita semua lari dari kenyataan. Saudara harus tetap stay tinggal di dalam masa yang sukar. Makanya Tuhan bilang gini, hanya kuatkan, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya gini, tabah. Sudah, tabahkan, kuatkan hatimu dengan sungguh-sungguh hanya kepadaku. Bertindaklah hati-hati. Ada kata sungguh-sungguh dan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Yang ketiga ada kata janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Pastikan ada satu kata yang membuat kita hari ini sepatah kata saja beruntung. Kemana kita pergi, pasti kita beruntung. Pasti hidupmu tidak akan buntung. Dunia ini lagi nangis, semua lagi nangis saudara. Ada banyak orang ya, tadi saya diceritai satu orang bagaimana dia kehilangan ya anak, bagaimana dia kehilangan anak yang cuman berangkat bekerja. Setelah itu dalam perjalanan pulang, anak ini tiba-tiba ya disenggol oleh mobil ya, kemudian jatuhnya ndak keras, tapi karena jatuhnya yaitu mungkin searah dengan mobil yang ada di sampingnya persis, dan kepalanya terlindas ya, kepalanya terlindas dan meninggal di tempat kejadian perkara. Saudara, hari-hari ini kita ini tidak tahu, kita ini ngalami masa sukar yang bagaimana. Saudara tahu masa sukar itu makin luar biasa, orang jahat makin luar biasa, anak berontak makin luar biasa. Ini sudah jadi ciri akhir zaman yang sedang terjadi hari-hari ini. Makanya kita perlu waspada. Yang diwaspadai bukan tidak bisa lari dari masa sukar, tidak bisa saudara. Sehebat-hebatnya saudara jadi hamba Tuhan, kita tidak bisa keluar. Ada banyak orang benar yang mengalami pemurnian ya. Kalau saudara tahu orang yang anaknya meninggal ya, itu bukan orang yang tidak cinta Tuhan, orang yang juga sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi pastikan kita belajar 3 hal ya. Malam ini kita percaya sebelum tidur, yuk hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Suruh sungguh-sungguh loh saudara. Dan mulai sekarang, kalau dulu bertindak tidak hati-hati, sekarang hati-hati, serius dengan respon. Hati-hati saudara. Saudara yang suka hari ini, yang suka takut khawatir, yuk bertindaklah hati-hati. Karena sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Kira-kira takut khawatir itu senyatanya Tuhan itu tidak mengizinkan. Jangan takut khawatir. Nah itu diperintahkan. Kita diperintahkan tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Tangkap ya. Tapi kita diperintahkan untuk kuatkan hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, bertindaklah hati-hati. Yang dulu sembrono ya, jalan hidupmu dulu sembrono, pastikan di akhir zaman ini kalau kita waspada, kesukaran besar sedang terjadi, maka yang perlu kita waspadai adalah bagaimana kita harus bertindak hati-hati dengan segala perintahnya Tuhan. Dan perintah yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Hari ini kita kita lagi ngalami perjalanan masa sukar. Tapi Tuhan berkata, beruntung kalau kita melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu sungguh-sungguh kuatkan teguhkan hati sama Tuhan, bukan masalah. Mulai sungguh-sungguh. Saudara, tabahkan hatimu sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu berhati-hatilah dalam bertindak mulai sekarang. Ya, berhati-hatilah. Yang pertama, sungguh-sungguh kuatkan, teguhkan hati kepada Tuhan. Yang kedua, berhati-hatilah dalam bertindak. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau kita ngalami kesukaran besar. Yang ketiga, jangan menyimpang dari jalannya Tuhan. Artinya 3 hal yang perlu saudara ingat. Kalau Tuhan mau sungguh-sungguh kuatkan hati, berarti perintah Tuhan apa? Percaya saja. Yang kedua, kalau disuruh berhati-hati dalam bertindak, berarti respon taat saja, ya. Yang ketiga, kalau jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan menyimpang dari jalannya Tuhan, jalani aja. Dengan 3 hal ini kita waspada, maka kita sedang dalam perjalanan, kita akan beruntung. Karena waktu kita bisa percaya saja, taat saja, jalani saja. Ya, 3 hal. Sungguh-sungguh kuatkan hatimu, percayanya sungguh-sungguh. Yang kedua, berhati-hatilah dalam bertindak, taat. Taat tidak bisa hari ini setengah taat, ya, setengah taat, setengah melanggar, setengah taat, setengah melanggar. Mulai berhati-hati, saudara. Sekali kita taat, kita mau taat. Bagaimanapun sulitnya untuk taat, Bu, ngampuni terus gimana sakit, sudah belajar untuk taat. Saudara, berhati-hati. Tuhan mau dalam kesukaran ini yang perlu diwaspadai bukan kesukarannya, karena kita tidak bisa tawar-menawar, karena kesukaran besar sedang kita alami hari-hari ini. Saudara, waspadanya hanya untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh, ya, kuatkan teguhkan hati kepada Tuhan, berhati-hatilah mulai sekarang, perlu diwaspadai. Saudara yang dalam bertindak, saudara tidak pernah berhati-hati. Mulai kuasai diri dalam segala hal, mulai belajar untuk mengendalikan respon taat. Ya, kalau Tuhan bilang jangan takut, sudah tidak usah takut. Yang ketiga, jangan menyimpang, ya, dari jalannya Tuhan. Jalani aja. 3 hal ini yang perlu diwaspadai. Kalau 3 hal ini sudah saudara jalani, sudahlah, tenang. Firman itu tidak mungkin salah, saudara. Firman jelas berkata supaya. Saudara mau beruntung, saudara harus lakukan 3 ini supaya beruntung kemanapun engkau pergi. Apa yang saudara dalam perjalanan dibawa Tuhan, masa makin sulit kemanapun kau pergi, itu artinya gini, jalan perjalanan kita walaupun diizinkan masalah sesulit apapun, pokoknya 3 hal ini saudara lakukan. Maka dalam perjalananmu mau dibuat keadaanmu tambah sulit, uangmu tambah tipis, rekeningmu tambah merah, ya, kewajiban jatuh tempomu tambah besar. Mungkin perjalanan kita hari-hari ini, kita sedang mengalami fase ini. Mungkin ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang dalam perjalanan rumah tanggamu lagi goncangnya besar. Ya, mungkin ada perjalanan yang tiba-tiba dengar sakit kanker, divonis kanker. Ya, saudara dan saya hari ini pastikan Tuhan memberi pesan, waspada. Ya, saudara dan saya tidak bisa lari dari jalan hidup yang hari-hari ini sedang fase masa yang makin sulit. Artinya akan ada terjadi sesuatu yang luar biasa menimpa saudara dan saya. Pastikan Tuhan tetap memberikan perintah, waspada ya nak, kamu tetap beruntung. Kemanapun engkau pergi, aku pasti menyertaimu. Tapi tetap ingat, sungguh-sungguh hati-hati, jangan menyimpang dari jalanku. Perintah Tuhan 3 hal. Yuk kita lihat, saya ambil bagaimana firman ketika kita diperintahkan kuatkan dan teguhkan hati. Saudara percaya dalam hidup ini, saudara kalau baca Mazmur 12,
Tuhan itu waktu saudara menguatkan, meneguhkan hati. Kenapa Tuhan itu sampai heran dengan perwira Kapernaum? Karena dia percaya dengan sepatah kata. Sementara kita tahu dalam setiap firman yang kita baca, itu banyak perkataan Tuhan. Apakah kita di tengah masa yang panik ini saudara percaya apa yang menjadi rema? Sepatah kata aja loh. Saudara mungkin malam ini saudara punya rema, saudara baca firman. Aku punya rema bahwa ada kata-kata berkat ada di atas kepala orang benar. Mungkin itu yang saudara ingat, tidak apa-apa. Itu sudah diyakini, maka itu akan jadi berkatmu juga. Saudara tangkap ya. Mungkin malam ini kita ingat bagaimana suami kita, istri kita yang berontak, dan saudara ingat ya bagaimana Tuhan itu sanggup mengubah seseorang ya. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Bagaimana hari ini ketika kita berdoa, doa orang benar besar kuasanya. Ketika kita ingat satu kata aja, doa orang benar, maka saudara malam ini melakukan langkah doa buat anak-anakmu, buat suamimu, buat istrimu yang lagi tersesat. Maka percayalah, kalau saudara percaya bahwa itu akan membawa ya doa orang benar besar kuasanya, dan kuasa doamu akan mengubah suamimu, mengubah istri anak-anakmu. Kalau sepatah katanya Tuhan itu aja yang saudara ingat, saudara lakukan, maka itu akan terjadi mujizat. Makanya hari ini yuk kuatkan, teguhkan hati saudara kepada Tuhan. Jangan masalah, mulai sungguh-sungguh ya. Saudara seriusnya percaya, jangan seriusnya lihat masalah terus. Nggak, sungguh-sungguh kuatkan, teguhkan hati. Tabah nak, tabah. Mazmur 12 ayat 6 dan 7. Ayat 6 sampai 8. Apa yang dikatakan dari seorang Daud? Oleh karena penindasan terhadap orang yang lemah dan karena keluhan orang yang miskin. Orang kalau sudah lemah, miskin, ini benar-benar keadaan sukar, enggak jelas. Di fase masa sukar ini, waspada, kesukaran besar sedang terjadi. Ada banyak orang mengalami kelemahan, lemah, miskin lagi. Orang miskin itu bukan berarti tidak punya uang aja, tapi sudah tidak berdaya. Berapa banyak orang yang sudah lemah, tidak berdaya. Tapi lihat kata-kata berikutnya. Tuhan, di firman Tuhan berkata apa? Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Kalau saudara benar-benar hari ini haus sama Tuhan, saudara akan lihat keselamatan. Lihat ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat 8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Saudara pastikan, janji Tuhan itu janji yang murni, yang sudah teruji 7 kali dimurnikan. Ayat 8-nya, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Keren loh Tuhan. Saudara tidak perlu lagi, waktu saudara ingat firman Tuhan, aku percaya janjimu itu janji yang murni, yang sudah dimurnikan. Jadi tidak perlu diragukan, dan engkau menepati. Sudah tidak perlu diragukan, Tuhan setia menepati. Apa enggak keren saudara kalau percaya janji Tuhan? Masa kesukaran besar sedang terjadi, tapi yang perlu diwaspadai yaitu kuatkan, teguhkan hati. Yang pertama, saudara perlu kuatkan, teguhkan hati kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti bangkit atas hidup orang lemah yang tertindas, orang miskin yang berkeluh kesah. Sekali lagi, siapa yang lagi ngalami sudah lemah, miskin, masih ada berita sukacita. Tuhan sendiri yang mengatakan, kamu gak bisa apa-apa, tapi aku bangkit. Aku bangkit atas hidup orang yang lemah karena tertindas dan miskin. Hari ini yang pasti akan dihiburkan saudara dan saya yang lagi lemah, miskin. Firman Tuhan berkata, aku bangkit. Bahkan firman Tuhan berkata, aku menyelamatkan orang yang haus akan dipuaskan. Tangkap ya, saudara dan saya yang haus akan dipuaskan. Yang ketiga, Tuhan menepati janjinya. Janjinya sudah tidak perlu diragukan karena sudah teruji di dalam dapur perapian 7 kali ya. Bahkan firman Tuhan berkata, aku menepati janjinya, itu setia. Dan yang keempat, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini.
Yang keempat, kalau kita menguatkan teguhkan hati, Tuhan itu penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Tangkep ya, Mazmur 100 berapa itu? 26. Tuhan adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur terlelap. Makanya malam ini kita jangan takut. Saudara percaya, hari ini waspada dengan kesukaran besar yang sedang terjadi, yang perlu diwaspadai. Yuk, mulai malam ini jangan takut, jangan panik, jangan waspada. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana? Sudahlah. Apa yang saudara tanyakan bagaimana, sampai kapan, Tuhan sudah pegang jawabannya. Tapi malam ini yang perlu diwaspadai, yuk kuatkan teguhkan hatimu. Sungguh-sungguh. Waktu kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan menguatkan hati, bukan melihat fakta, saudara akan lihat Tuhan sendiri yang berkata, aku bangkit atas hidup orang yang miskin dan lemah untuk dipuaskan. Aku bangkit juga untuk menyelamatkan orang ya. Hari ini yang haus untuk dipuaskan, aku juga menepati janjiku yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan yang keempat, Tuhan adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Makanya waspadanya harus benar. Waktu saudara hari ini ngalami badai yang besar ya, saudara bilang gini, sudah tidur, gak usah dipikiri Tuhan, aku percaya kok Tuhan, Engkau berkata bangkit, pasti Tuhan bangkit di saat kelemahanku, aku ndak berdaya, Tuhan bangkit. Kalau Tuhan yang bangkit, maka Dia yang berperang buat saudara, yang memperjuangkan perkara saudara. Kalau Tuhan berkata, aku menyelamatkan orang yang haus, ya, saudara percayalah, orang yang haus akan dipuaskan hari ini. Dan Tuhan berkata, nak, aku akan menepati janjiku yang ndak perlu kamu ragukan, aku setia. Jadi sekarang percayalah, semuanya pasti akan dilakukan. Saudara, hari ini siapa yang lagi miskin, yang lemah, yang lagi kehausan, yang lagi bingung, Tuhan menepati janjinya dan Tuhan adalah penjaga terhadap angkatan ini. Saudara masuk dalam angkatan ini, angkatan orang-orang yang sedang hidup di akhir zaman. Kita semua lagi dalam angkatan orang-orang dalam ujian akhir pemurnian ya. Saudara sedang dalam angkatan di akhir zaman. Jangan takut, Tuhan tetap menjadi penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Makanya malam ini yuk semangat ya. Saudara waspada benar-benar. Sudah mulai malam ini siapa yang panik, tidak boleh panik. Semakin saudara panik, saudara tidak lihat tuh orang yang lemah miskin, Tuhan akan bangkit, saudara tidak lihat bagaimana Tuhan penjaga Israel, saudara tidak akan lihat. Nanti saudara tidak akan lihat banyak janji Tuhan yang ditepati, saudara tidak lihat karya keselamatan. Tapi waktu kita waspada sungguh-sungguhnya dengan kuatkan teguhkan hati sama Tuhan, maka perjalanan hidupmu pasti beruntung. Tidak mungkin tidak. Tangkep ya. Jadi malam ini ndak usah panik siapapun. Saudara, jujur kalau orang tanya, Bu, kamu sering panik ndak? Oh jelas. Orang normal pasti panik, saudara. Waktu dengar sesuatu saya juga bisa, yang namanya tangan saya tanpa saya sadari saya bisa gini, saudara. Tapi waktu Tuhan berkata, kenapa engkau takut? Masakan kuasaku kurang cukup untuk membuktikan aku adalah Tuhan Allahmu yang besar. Memang kamu kecil, tapi aku tidak pernah kecil. Walaupun hari ini orang mengecilkan kamu, orang menindas hidupmu, orang menyakiti hidupmu, tidak pernah kuasaku menjadi kecil. Kuasaku dari dulu, sekarang dan selamanya. Aku tetap punya kuasa yang besar atas hidup orang benar. Sekalipun mungkin kita berkata malam ini, aku miskin, aku lemah Tuhan, aku hari ini kehausan Tuhan, aku hari ini tidak tahu harus berbuat apa. Percayalah malam ini, yuk kita waspada ya. Kesukaran besar sudah tidak bisa dihindari. Saudara tidak bisa tengking-tengking puasa supaya kesukaran ini beranjak. Enggak, sesuatu yang luar biasa sedang menimpa seluruh dunia ini, termasuk orang benar. Tapi pastikan kita semua anak-anak Tuhan waspadanya sungguh-sungguh, kuatkan hati.
percaya kepada Tuhan. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana berhati-hatilah dalam bertindak. Ulangan 4 ayat 40. Ulangan 4 ayat 40. Setelah itu satu ayat kita selesai ya. Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya, nah ini lihat ya, bagaimana berhati-hati dalam bertindak. Orang yang taat supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Nggak ada loh ya, satu garansi yang bisa ngomong selamanya. Ayo coba, asuransi mana yang bisa menjamin hidup selamanya? Ada nggak yang bisa menjamin gini, nanti ya baik kamu, keturunanmu, lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan untuk selamanya? Nggak ada saudara. Coba saudara putar dimanapun juga. Ada nggak sesuatu yang bisa menggaransi selamanya? Tapi hari ini kita belajar, masalah kesukaran besar sedang terjadi. Waspadai. Yang perlu diwaspadai bukan hal yang besar dalam masalahnya, tapi waspadalah dengan berhati-hati untuk tetap taat. Pegang ketetapan perintahnya Tuhan yang disampaikan. Kalau hari ini kau dengar sesuatu perintah dan kau mendengar, ampuni. Kalau engkau mendengar perintah, jangan marah. Kalau kita dengar perintah malam ini, jangan takut, maka itu lakukan dengan berhati-hati. Saudara, orang taat serius hati-hatinya untuk taat ya. Pegang ketetapan perintah Tuhan, maka supaya engkau dan anak-anakmu akan baik ya, semuanya baik, lanjut umurmu, dan engkau akan berdiam di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu selama-lamanya. Orang taat itu jaminannya selama-lamanya hidup bahagia. Makanya taat itu bukan bodoh, taat itu bukan kasihan deh lo. Lihat ya, taat miskin kan. Nah, aku ndak taat, nyimpang dikit, aku berontak dikit kaya, mobilku cepet upgrade, ndak usah kejar kaya. Itu tadi, harta pada hari kemurkaan itu tidak berguna. Hanya kebenaran yang akan membebaskan orang dari maut. Saudara, cari mana yang bisa beli sesuatu yang bisa membebaskan engkau dari maut? Gak ada, selain kita taat kepada kebenaran. Hari ini taat aja ya. Kenapa? Kalau orang taat itu keadaan kita pasti baik-baik, keturunan kita juga diberkati, lanjut umur dan menikmati banyak janji Tuhan selama-lamanya. Saudara percaya lanjut umur dan saudara akan menikmati seperti yang Tuhan janjikan untuk selama-lamanya. Pastikan hari ini hal yang simple yang sering saya bahas. Saudara mungkin tanya, Bu, apa sih perintah Tuhan yang paling umum yang harus kita lakukan hari-hari ini? Yang pertama, kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat ya. Ini masa-masa kesukaran di mana Tuhan sudah dekat. Yuk respon hatimu, kebaikan hatimu. Saudara, yang perlu sungguh-sungguh itu bukan sungguh-sungguh, berhati-hatinya itu kebaikan hati itu perlu dilakukan. Ya, saudara, percuma hari ini berhati-hati dalam menjaga suami supaya tidak diambil orang ya, mungkin berhati-hati jaga keuangan dan sebagainya. Tapi kalau saudara tidak berhati-hati menjaga kebaikan hatimu, maka saudara tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita mau baik-baik keadaanmu hari ini, pastikan kalau Tuhan memerintahkan, yuk kebaikan hatimu. Saudara, jangan pernah merancangkan yang buruk atas balasan orang yang jahat. Saudara, jangan pernah sakit hati atas perbuatan orang yang jahat. Justru hari-hari ini yuk berhati-hatilah menjaga hati, kebaikan hatimu. Apalagi yang simple, hidup, yaitu hiduplah berdamai dengan semua orang. Ini perintah saudara. Hari-hari ini di masa yang jahat, banyak orang sulit
menjaga kebaikan hatinya. Sulit berusaha hidup damai dengan semua orang. Kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak pernah melihat Allah. Saudara dan saya hari ini yuk benar-benar yang simple, yang sering saya juga praktekkan. Saya selalu berkata buat hidup saya, kebaikan hatimu Eli harus diketahui semua orang, termasuk orang yang nyakiti hidupmu. Eli, hendaklah ya, yang kedua, kejar hidup damai. Kejar hidup damai dengan semua orang. Kejarlah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ya, Ibrani berapa itu? Ibrani 13 kalau tidak salah. Kejar hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun hari ini bisa melihat Tuhan. Yang kedua, saya selalu mengingatkan Eli harus bisa hidup damai dengan semua orang. Tidak boleh ada yang namanya sesuatu ya. Hidup damai itu yang sering saya jelaskan. Tidak boleh cekcok ya, harus cocok. Ingat ya, kejar kekudusan. Itu salah satu perintah ketetapan yang tiap hari selalu saya ingat. Orang kejar kekudusan itu tiap hari, saudara. Kejar hidup damai dengan semua orang juga tiap hari. Yang pertama, kejar kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu setiap hari. Kalau kita bisa melakukan ini, tenang aja. Supaya engkau dan anak-anakmu baik-baik. Ya, saudara akan melanjut umurmu, diam di tanah di mana engkau akan menikmati yang namanya janji Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya tidak usah takut ya, supaya itu diingat apa yang dilakukan supaya perjalananmu beruntung. Nah, itu tadi ya. Yang pertama tadi apa? Sungguh-sungguh. Yang kedua hati-hati. Karena waktu kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyediakan bangkit ya buat orang lemah miskin, bangkit penjaga. Tuhan setia menepati janji yang tidak perlu diragukan. Bahkan Tuhan menyelamatkan orang yang haus akan dipuaskan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau saudara hari ini bertindak hati-hati dalam bertindak, maka saudara akan lihat semuanya akan baik sampai keturunanmu, bahkan lanjut umurmu di tanah di mana kita akan menikmati banyak janji Tuhan. Itu bukan kurun waktu sebentar, tapi selama-lamanya. Saudara kalau mau kejar-kejar yang selama-lamanya, jangan cari kebahagiaan yang sesaat, tapi firman Tuhan, ada banyak janji Tuhan yang selama-lamanya buat orang benar. Yang pasti hari ini yuk hati-hatilah dalam bertindak. Saudara percaya, ingat ya, 3 moto ini aja sudah buat saudara jadi orang luar biasa. Coba setiap hari saudara ingat, kejar kebaikan hati, saudara akan baik sama orang nyakiti. Coba kejar hidup damai, sama mertua ndak akan cekcok, sama suami ndak akan cekcok, sama anak-anak yang jengkel kan ndak akan cekcok tapi cocok. Kejar kekudusan, saudara akan tahu prioritas hidup saudara, mau marah atau sabar. Pilihannya mana? Kalau kudus itu harus sabar, jangan pilih yang marah. Kalau dimaki orang ada 2 pilihannya, mau balas maki-maki atau diam. Kalau memang kejar kudus harus diam, maka harus kejar diam. Maka dengan perjalanan seperti ini yang saudara waspadai, hidupmu tanpa saudara sadari, semuanya Tuhan yang mengarahkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Percayalah, tangan Tuhan hari-hari ini menopang orang yang waspada ya, yang sungguh-sungguh, yang berhati-hati dalam bertindak, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percayalah, kemana kita hari ini berlari, yaitu memanggil nama Yesus, di situ kita pasti selamat. Amin. Jadi tidak usah takut. Waktu kita melakukan 2-3 langkah ini, maka Tuhan sedang mengatur, menentukan langkah-langkah hidupmu. Dalam perjalanannya saudara akan beruntung. Dalam perjalanannya saudara akan melihat semuanya baik-baik saja selama-lamanya ya, lanjut umur selama-lamanya. Yang terakhir, saudara dan saya malam ini yuk kita tidur, istirahat ya. Jangan sampai salah dengan hal yang perlu diwaspadai. Hari ini kesukaran, jalani aja. Nah, yang ketiga, jangan menyimpang dari jalannya, jalani aja. Saudara, kita lihat contoh ya, setelah ini kita selesai. Di mana pada waktu itu ya, Paulus dan Silas itu masuk
di dalam satu penjara karena dia tidak salah. Lihat Kisah Rasul, kita belajar dari respon mereka. Ayat 6, Kisah Rasul 16 ayat 24-26. Setelah ini kita selesai ya. Kita mau tidur, kita mau istirahat, tidak usah takut. Mulai besok coba setiap kita praktek. Waspadanya praktek. Percayalah, waspada dalam kesukaran besar sedang terjadi, tapi arah hidup kita dibawa Tuhan. Hidup kita akan beruntung, akan baik-baik saja. Dan saudara lihat ya, Kisah Rasul 16 ayat 24-26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mungkin hari-hari ini, kenapa ya Tuhan, aku tidak salah, tapi kok hidup kayak di penjara. Saudara, mungkin hari ini kita protes sama Tuhan. Tuhan, aku ini dosa apa? Sama ketika Paulus dan Silas dimasukkan penjara, mereka juga nggak bersalah. Tapi kok kayaknya ndak adil, ndak salah, tapi dibelenggunya kuat, ya, membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami keadaan yang benar-benar membelenggu saudara itu begitu kuat. Sampai rasanya saudara benar-benar terpenjara, tidak tahu harus berbuat apa-apa. Makanya saya sering khotbah, orang benar. Hari ini sekalipun kau tidak punya apa-apa, engkau benar-benar ditindas oleh musuhmu yang begitu kuat. Tapi orang benar itu jangan meremehkan. Kita masih punya kuasa doa. Tangkep ya, kita ini masih punya kuasa pengharapan. Kita masih punya kuasa iman. Saudara, orang benar itu tidak perlu modal. Hari ini pastikan, saudara lihat ya, saudara bisa sembuh. Tidak perlu lagi pengobatan, cari profesor yang mahal yang memang saudara tidak punya uang. Kalau kita sudah tidak punya apa-apa, saudara, mungkin hari ini tokomu sepi, usahamu bangkrut. Mungkin kita berpikir, mana mungkin kita bisa bangun kembali. Orang benar selalu berkata, kalau ndak ada modal, Mek Yujen, Bu Eli, ya percuma. Apakah dengan ndak ada uang kita bisa hidup? Sering kali kita meremehkan kuasa Tuhan. Senyatanya, Tuhan itu bisa melakukan perkara yang besar ketika engkau tetap berdiri di atas iman. Di mana kita sungguh-sungguh menguatkan hati kepada Tuhan, disitulah perjalanan hidupmu beruntung. Bukan sungguh-sungguh cari hutangan online, saudara. Tapi waktu sungguh-sungguh, nah, Paulus dan Silas itu modalnya berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, lihat ayat 26, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Makanya jangan meremehkan kuasa doa. Jujur, kalau Tuhan bilang gini, nak, masa sih kamu gak bisa berdoa? Masa sih mulut ini gak bisa menyanyikan pujian walaupun kamu sudah tidak punya uang, walaupun kamu sudah tidak punya cara, walaupun hari ini suamimu nggak pulang, sudah diputus semua WhatsApp, kabar berita tidak ada, walaupun hari ini bank sudah menentukan, orang dunia menentukan kamu pailit, bangkrut, krut. Orang berkata, nggak mungkin kamu bisa bangkit, nggak mungkin kamu bisa bangun kembali, hutangmu lo jauh lebih besar dari nilai asetmu, impossible kamu bisa bangkit kembali, nggak mungkin suamimu bisa kembali, kamu lo sudah diblok, kamu nggak tahu di mana dia itu sudah punya pasangan lagi dan sampai punya anak, mungkin, dan sebagainya. Nggak mungkin kamu bisa sembuh, kamu sudah divonis kanker yang ganas. Mungkin hari-hari ini ada banyak hal yang kuat lagi menindas saudara dan saya sampai kita kayak orang terpenjara yang gak tahu harus berbuat apa-apa. Tapi pastikan malam ini Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, nak,
kamu masih punya kuasa doa. Kamu masih punya kuasa untuk memuji menyembahku. Di balik pujianmu ada kuasa. Di balik rasa syukurmu ada kuasa yang memuliakan namaku. Kita percaya, waktu kita nyanyi aja malam ini, kita nyanyi nama Yesus menara yang kuat. Saudara, waktu nyanyi itu seperti itu, percayalah, sendi-sendi penjara, pintu-pintu yang tertutup, belenggu-belenggu itu akan terlepas, saudara. Malam ini tidak ada orang yang meragukan kuasa Tuhan, meragukan kenyataan hidupmu. Engkau hari ini benar-benar mengalami kesukaran yang besar. Malam ini tidak ada orang yang mengecilkan kuasa Tuhan karena saudara merasa, aku ini salah apa? Aku ini salah apa? Saudara, jujur, kalau saudara sudah ada di penjara, saudara mau putar otak seperti apapun, dengan kekuatanmu sendiri, saudara tidak akan pernah bisa membuka pintu penjara. Bayangin waktu Paulus dan Silas dalam penjara itu dijaga orang, tentara-tentara yang begitu kuat, saudara. Secara akal mungkin nggak dia bisa keluar dari penjara, tapi waktu langkah yang dilakukan berdoa. Ya, hari-hari ini kita masih punya kekuatan berdoa. Kita masih punya kekuatan untuk memuji menyembah Tuhan. Kita masih punya kekuatan untuk hari-hari ini, ya. Kita percaya kita hari ini tidak usah menyimpang dari jalannya. Kalau memang kita hari ini tidak salah, hidup kita mengalami keadaan yang sulit, pastikan saudara dan saya hari ini, malam ini, yuk kita mau berdoa. Kita mau nyanyikan satu lagu yang saudara percayai dalam firman. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, itu sudah lagu kemenangan, saudara. Jangan nyanyi lagu yang melo, sengsaraku. Nggak, kita hari ini mau nyanyi sesuatu lagu, ya, yang besar, membesarkan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, ya. Saudara percaya, ya, yang membelah laut dan menteduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Siapa yang lagi dalam penjara malam ini? Siapa yang dalam kesukaran besar hari-hari ini? Dan kau seperti di penjara. Hari ini orang berkata, mimpi kamu bisa keluar dari penjara keuanganmu, penjara rumah tanggamu, penjara bagaimana pelakor lagi mengikat suamimu begitu kuat jerat hutangmu. Kamu lagi di penjara dengan masalahmu. Mimpi kamu bisa keluar. Tuh tentara yang jaga di sekitarmu, tentara yang kuat-kuat tuh, penjara pintunya tebalnya seperti apa. Mimpi kamu. Mana mungkin pakai akal logika. Mungkin Paulus dan Silas kalau berpikir di penjara dijaga tentara, pintunya besinya begitu luar biasa, nggak mungkin dia bisa membuka semua ini. Tapi waktu kekuatan doa, waktu dia menyanyi pujian, dia waspada. Bukan waspada dia berusaha keluar dari penjara dengan kekuatannya. Dia tetap hari itu tidak menyimpang dari jalan yang harus dijalani. Dia jalani dalam penjara, tapi dia lakukan dengan berdoa, memuji Tuhan. Dan saya percaya dia pasti mengucap syukur. Disitulah apa yang Tuhan lakukan. Jangan anggap sepele. Sendi penjara, musuhmu nanti akan goyah. Terbuka semua pintu. Satu pintu akan membuka banyak pintu. Apa yang belum terbuka, pintu akan terbuka. Sendi penjara akan terbuka. Belenggu semua akan terlepas. Makanya hari ini jangan takut. Saya sudah selesai, ya. Malam ini yuk waspadai. Kesukaran besar sedang menimpa kita. Tapi pastikan saudara jangan terus waspada dengan gimana ya, nimbun dolar, nanti stres. Waduh, kemarin beli dolar, hari ini turun. Nah, tadi saya ketemu kapan saya gini, aduh saya sudah beli emas kemarin buahnya, turun hari ini. Ini ada kecenderungan turun. Nah, kalau waspadanya cuman berjaga-jaga seperti keuangan, ingat ya, Amsal 11 tadi jadikan pegangan. Saya juga waktu baca Amsal 11, saya tahu ini sudah bukan waktunya nimbun yang namanya dolar, emas, sudahlah. Itu hanya bagian berkat kita. Kalau Tuhan mau sediakan sesuatu yang jauh lebih baik, berkat itu pasti. Karena memang kehendak Tuhan itu memberkati orang benar. Tangkap ya. Tapi satu hal, percayalah, Amsal 11 ayat 4 itu diingat, pada hari kemurkaan harta itu tidak berguna. Hari ini ada banyak orang stres karena harta, tahta, ya.
Orang hanya kejar harta, tahta, ya, itu aja. Yang firman Tuhan berkata itu tidak berguna. Yang berguna itu tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut itu jauh lebih berguna. Saudara, hari ini fokusnya jangan ya, waspada, jangan terus hartaku gimana ini, aku persiapkan besok buat anak cucu. Lihat loh, dari tadi firman yang kita bahas, beruntung kemanapun engkau pergi, engkau dan keturunanmu akan baik-baik saja. Bagaimana engkau akan lanjut umurmu diam di tanah yang dijanjikan Tuhan selama-lamanya. Ini sudah jadi berkatnya. Dan kita akan melihat hari ini. Jalani aja. Waspada sudah, ndak usah keluar. Jalani aja. Percayalah, selama saudara ndak menyimpang dari jalannya Tuhan, saudara tetap ikuti. Jalan penjara ya sudahlah Tuhan. Pikul salib, air mata ya sudah, aku jalani. Percayalah. Tuhan sendiri nanti yang akan membuka pintu-pintu penjara. Bagaimana Tuhan akan membebaskan sendi-sendi penjara, belenggu-belenggunya, saudara akan dilepaskan semua. Bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada orang takut lagi malam ini. Saudara tidur aja, relax aja. Saya tuh sampai ngomongi setiap orang hari-hari ini yang lagi panik-panik, please jangan panik di tengah kesukaran besar yang memang harus terjadi. Semakin panik, iblis itu ingat loh ya, jalannya keliling. Dia itu lagi cari mangsa terus. Yang panik-panik ini akan jadi targetnya. Yang takut-takut ini jadi targetnya. Yang responnya tidak taat ini akan jadi targetnya iblis. Sekalipun engkau ada dalam pelayanan setiap hari, ada di rumah Tuhan, kalau cara hidupmu tidak pernah waspada, seperti yang sungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh bukan sungguh-sungguh, benar-benar kuatkan hati sama Tuhan, tapi lihat fakta terus, hidupmu akan hancur. Ya, 3 hal ini akan memberkati saudara. Pastikan 3 hal yang saya sudah rangkum. Yuk, sungguh-sungguh hati-hati dalam bertindak. Itu kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kejar hidup damai dengan semua orang. Dan kejar kekudusan. Kejar kekudusan itu dalam segala hal. Taat. Itu aja yang diingat. Saya tuh ingat 3 hal ini aja juga buat saya itu jadi orang yang merdeka loh saudara. Apa yang tidak bisa dilakukan dengan 3 hal ini, semuanya akan bisa teratasi. Pastikan saudara dan saya hari ini, yuk tidur, istirahat, ngucap syukur sama Tuhan. Belenggu penjara, sendi penjara, semuanya, pintu-pintu penjaramu pasti akan Tuhan bebaskan. Ya, yang penting malam ini berdoa. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Saudara yang punya beban masalah, saudara lagi dalam keadaan miskin, lemah, terpenjara, saudara dalam keadaan kehausan benar-benar, saudara tidak tahu harus berbuat apa. Malam ini Tuhan mau datang buat saudara dan saya. Saudara taruh tangan di dada. Tuhan, engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada. Hambamu tidak tahu satu persatu masalah apa yang mereka sedang alami. Tapi engkau tahu Tuhan. Biar malam ini kami belajar satu hal. Kami waspada dengan kesukaran besar yang sedang terjadi hari-hari ini. Bukan waspada dengan hal yang salah, tapi waspada benar-benar dengan 3 hal. Untuk sungguh-sungguh hati-hati, jangan menyimpang dari jalanmu. Kami akan melihat perjalanan kami akan beruntung. Kami akan melihat baik anak-anak kami akan baik-baik. Bahkan kami akan melihat bagaimana pintu penjara, sendi penjara, belenggu-belenggu itu akan terlepas, akan terbuka, akan terbebaskan. Karena engkau yang bertindak, engkau yang berperang. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemenangan yang kau berikan. Biar kami yang mengalami beban berat malam ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang kau firmankan, yaitu ketika orang benar menyebut dalam nama Tuhan Yesus, engkaulah menara yang kuat dan orang benar akan selamat. Engkau akan selamatkan orang-orang yang menyebut dalam nama Yesus. Keuanganku dipulihkan, rumah tanggaku dipulihkan, kesehatanku dipulihkan, anak-anakku dipulihkan. Maka kami akan menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat yang dicintainya pada waktu tidur, yaitu berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat istirahat.
jangan takut ya, relax, tidur nyenyak semuanya. Tidak boleh ada beban apapun, karena kita tahu bahwa Tuhan pasti sudah tahu. Kemanapun saudara dibawa musim demi musim, kita akan melihat Tuhan membelah laut ya. Selamat beristirahat, nyanyi ya nanti sebelum tidur ya, seperti Paulus dan Silas yang membelah laut dan teduhkan badai ya. Nyanyi, yang mustahil pun terjadi. Sepatah kata waktu kita ucapkan mustahil terjadi, maka itu akan digenapi. Tuhan Yesus memberkati.